Sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mengandung pengertian melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta takwa yang mengandung kesadaran berketuhanan yang tinggi. Takwa sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, para nabi dan Rasulullah yang insya Allah akan memberikan sikap istiqomah dalam melaksanakan segala kewajiban selama abdul. Kesempurnaan dan kemuliaan manusia di sisi Allah hanyalah pada orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi umat manusia di dunia ini akan memperingati hari hak asasi manusia sedunia yang ke-76, tepatnya pada tanggal 10 Desember. Yang menarik dari setiap peringatan HAM adalah setiap menjelang peringatan muncul gerakan kaum lesbi, gay, bisex dan transgender untuk diakui eksistensinya di Indonesia secara sosial, terutama secara hukum. Karena pada setiap tanggal 10 Desember ada peringatan lahirnya deklarasi HAM dunia. Fenomena ini tentu sungguh sangat mengkhawatirkan karena ternyata pergerakan gaya hidup kaum LGBT yang dalam perspektif Islam merusak tatanan sosial begitu cepat mempengaruhi cara pandang anak-anak remaja. Padahal Islam jelas-jelas melarang dan Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan perbuatan ini sebagai perbuatan fahish, perbuatan keji, dan perbuatan musyrikun, yaitu perbuatan yang melampaui batas. Kondisi ini menggambarkan realitas kehidupan masyarakat pada suatu bangsa dan negara yang sedang dilanda bencana krisis akhlak, moral dan etika. Rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat, kemudian meningkatnya kejahatan, berkembangnya wabah penyakit HIV, masyarakat yang sedang dilanda sakit, dan mewabahnya budaya materi yang berasal dari gerakan feminisme. LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian merupakan istilah bagi wanita yang mengarahkan orientasinya sesama wanita, sementara gay adalah sebutan yang digunakan untuk orang homoseksual yang mengalami kelainan seksual di mana pria menyukai sesama jenisnya, yang di dalam terminologi Jawa sering disebut dengan wong wandu, wong banci. Pada kaum Nabi Lut telah terjadi perbuatan liwat yang pertama kali. Dalam Islam perbuatan ini oleh Al-Quran disebut sebagai perbuatan yang fahish, perbuatan yang musyrikun, melampaui batas. Sehingga perbuatan ini menurut Islam adalah perbuatan yang haram hukum. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waluton itqala liqaumihi ataqunal fahisata ma sabaqakum biha ahadihim minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia bertanya kepada kaumnya,
mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya di dalam ayat 81. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun muslimun. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya urgensi kita membicarakan masalah berkembang pesatnya tren kaum melambai atau ngondek yang dalam istilah anak-anak mahasiswa kita? Menurut saya ada upaya sebagian pegiat hak asasi manusia untuk berusaha memberikan perlindungan eksistensi kepada kaum homoseksual dan lesbian, untuk diberikan perlindungan hukum, bahkan dinaungi dalam undang-undang perkawinan atas nama manusia. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya ada masalah besar apa? Orang sering terjebak, sering salah memposisikan kedudukan wahyu dan akal. Wahyu dan akal mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memperjalankan kehidupan kita. Tapi ketika kita salah memposisikan keduanya, maka kita akan salah di dalam memperjalankan hidup kita. Ketika akal tidak dibimbing oleh wahyu, maka asumsi kebenaran yang diambil akan membawa manusia kepada sebuah pendapat yang salah, karena tidak sesuai dengan wahyu sebagai pedoman dalam kehidupan, sebagai hudanas wa bayyinas wa bil huda wal furqan. Saya ingin mengambil sebuah momen tentang kesesatan penggunaan akal. Pada tanggal 18 Desember 2023, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Vatikan, Gereja Roma, beliau mengeluarkan sebuah deklarasi, mengeluarkan sebuah pernyataan dalam sebuah dokumen Fiducia Sancta. Di dalamnya Gereja Vatikan mengizinkan, menyetujui pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Meskipun kalau kita ikuti dalam media sosial menimbulkan kontroversi di lingkungan Gereja Katolik sendiri, namun setidaknya Fiducia Sancta itu sebagai bukti pembuka jalan bagi pasangan sesama jenis. Ini barangkali penting bagi Bapak Ibu sekalian pengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mengapa demikian? Karena agama Katolik adalah agama resmi yang diakui di Indonesia. Jadi persoalannya adalah bahwa di negara kita adalah negara yang berideologi Pancasila, yang di dalamnya sila ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan oleh para founding mother pada sila yang pertama. Padahal keputusan Vatikan sebelumnya pada tahun 2021, gereja tidak memiliki kuasa untuk memberkati hubungan sesama jenis.
karena Tuhan, kata mereka, tidak bisa memberkati dosa. Bagaimana perkembangan perkawinan sesama jenis di beberapa negara? Ternyata perkembangannya begitu besar. Pada bulan Maret 2024 ini, negara Thailand telah mengubah undang-undang perkawinannya, lalu kemudian memasukkan definisi perkawinan termasuk perkawinan sesama jenis. Pada tahun 2019, cucu mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew di Singapura itu melangsungkan perkawinan sesama jenis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin melakukan perkawinan sejenis, tinggal nyebrang saja melalui Pulau Batam atau Rio. Di Belgia dan Jerman, bahkan para pendeta telah melakukannya. Perkawinan sesama jenis juga telah diakui di Belanda, di Perancis, bahkan di Amerika. Ada seorang pendeta, beliau juga seorang advokat dari gerakan LGBT dunia, bernama James Martin. Dia mengatakan dikeluarkannya fiducia Anglican disebut sebagai langkah maju yang besar dalam pelayanan gereja terhadap orang-orang LGBT. Jemaah sekalian, bagaimana konsep Islam tentang perkawinan? Sayyidi Talib dalam fikih munakahat, perkawinan adalah ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalankan hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya saling menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Berangkat dari pendapat Sayyidi Talib dalam fikih munakahat, maka tujuan perkawinan yang pertama adalah berbakti kepada Allah. Yang kedua, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi sunatullah, bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan. Yang ketiga, mempertahankan keturunan umat. Yang keempat, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita. Dan yang kelima, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, "Wan ahqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yu'nihimullahu wasi'un 'alim." Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Allah Maha mengetahui. Kemudian di dalam surat Ar-Rum ayat 20 Allah berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min turabin summa idza antum basarum tantasirun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang tidak akan saya bacakan dalam kesempatan ini. Maka kemudian kalau kita beranjak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran, lebih tepatnya sebagian yang saya bacakan tadi, pertama bahwa ayat-ayat pernikahan itu menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan laki-laki dan perempuan.
Penciptaan laki-laki dan perempuan ini diciptakan Allah sedemikian rupa sempurnanya sehingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing. Kemudian ayat-ayat pernikahan itu memberikan informasi kepada kita menuju sebuah hubungan puncak antara keduanya, yaitu pernikahan yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tata mawaddah dan rahmah sebagai rasa kasih sayang yang semakin lama menjadi kuat sehingga terbentuklah sakinah. Maka kemudian ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Quran itu mengandung kaidah hidup, mengandung aturan hidup, mengandung ketentuan hidup. Maka dengan menikah manusia menjadi tentram, bahagia hidup. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perkawinan sesama jenis adalah sebuah hasil pemikiran manusia yang salah di dalam mendudukkan akal, karena tidak mendudukkan wahyu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai framework. Benar bahwa manusia oleh Allah diberikan akal untuk mencari kepemahaman, untuk mencari kebenaran. Tetapi sekali lagi, posisi manusia adalah makhluk pencari kebenaran, bukan yang menentukan kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Allah lah sumber kebenaran melalui wahyu yang diturunkan untuk sebuah umat manusia. Maka tepat sekali akibat dari perilaku manusia yang kemudian menimbulkan kerusakan di muka bumi. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Inilah jemaah sekalian, ada sebuah catatan dalam sebuah pertemuan. Seorang kepala dinas Kabupaten Demak pernah memberikan informasi sampai dengan bulan September 2024 di Kabupaten Demak ada 98 kasus penyakit HIV. Dari 90 kasus penyakit HIV ini disebabkan karena ada kasus 78 hubungan laki-laki sesama jenis melakukan praktek sebelum. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Kabupaten Demak adalah kabupaten yang terdekat dengan kota Semarang. Jadi jemaah sekalian, hubungan sesama jenis berdasarkan ayat-ayat Allah adalah bertentangan dengan sunatullah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dengan akal manusia bisa menentukan apa yang akan dilakukan, karena memang manusia diberikan free will oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar tidak tersesat akalnya, pandulah mindset kita, mainstream kita, paradigma cara berpikir kita dengan dipandu oleh wahyu, oleh sunatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun jalan hidup kita ke arah jalan kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi irhamhum wa anta khairur rahimin.